bin Harithah adalah anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Suami dari Ramlah adalah Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ini hijrah 2 kali ke negeri Habasyah. Pertama tatkala kaum muslimin di Mekah diintimidasi oleh orang-orang musyrikin, maka dia pun berhijrah ke Habasyah pertama, kemudian balik ke Mekah, disangka sudah aman, ternyata belum aman. Hijrah lagi kedua di Habasyah. Tatkala hijrah kedua Abdullah bin Jahshin, ternyata dia murtad. Abdullah bin Jahshin apa? Murtad. Padahal subhanallah yang pertama dalam keadaan beriman, hijrah yang kedua murtad. Akhirnya Rasulullah SAW pun menikahi Ramlah Ummu Habibah karena suaminya sudah murtad. Dan ada maksud dari Nabi SAW di antaranya pertama untuk mengayomi Ramlah karena suaminya sudah murtad. Yang kedua untuk menarik hati Abu Sufyan karena Abu Sufyan tatkala itu masih kafir dan merupakan gembong dari orang-orang kafir. Ya, gimana perasaan kita orang jadi gembong kafir kemudian ternyata anaknya dipinang oleh Rasulullah SAW. Paling tidak ada rasa apa? Wah itu apa mantu saya, bagaimanapun juga itu mantu saya. Inilah di antara siasat Nabi SAW. Dan yang lainnya juga demikian, janda-janda yang lainnya. Kita singkat waktu karena waktunya terbatas. Ya, kemudian kita lihat bagaimana bukan cuma Nabi, yang poligami bukan cuma Nabi. Para sahabat juga demikian. Sebagaimana saya katakan tadi. Cari dalam biografi sahabat, satu orang sahabat yang istri cuma satu. Tidak akan Anda temukan. Seluruh biografi yang menceritakan sahabat seluruhnya poligami. Siapa di antara mereka? Di antara mereka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, di antara mereka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di antara mereka Utsman bin Affan, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala setelah meninggalnya Fatimah. Siapa mereka? Mereka adalah mujahidin tatkala di siang hari. Di malam hari mereka sholat malam. Apakah orang seperti ini yang malam harinya sholat malam, siang harinya berpuasa, siang harinya berjihad, orang yang ikut hawa nafsu? Apakah terpikir bagi mereka untuk berpuas-puas ya nafsu mereka sementara siang malam hari mereka senantiasa sholat malam? Dan sementara siang hari mereka beribadah, berpuasa dan juga berjihad. Ini adalah dusta saja. Oleh karena kita katakan bahwasanya Nabi dan para sahabat tatkala mereka poligami karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan janda-janda yang ada. Oleh karena sebagaimana saya katakan, tidak ada seorang sahabat pun yang biografinya dia monogami, cuma punya istri cuma satu, dan tidak ada juga biografi dari para sahabiat ada wanita janda di zaman Nabi yang meninggal dalam keadaan janda, juga tidak ada. Cari dalam biografi. Seluruh wanita janda di zaman Nabi SAW dinikahi. Karena demikian para sahabat itu ada janda langsung dinikahi, ingin ditolong. Dan ini saya dengar inilah adat kebiasaan yang masih berlaku di negara Chad. Negara Chad ya. Negara Chad itu ya, kalau ada wanita baru dicerai sudah menanti ya laki-laki yang lain. Jadi dia tidak akan tersia-siakan ya. Hampir tidak ada janda yang tunggang lalu lalang bersama tunggang tidak ada kegiatan, semua sudah dinikahi oleh dipoligami oleh laki-laki yang menanti. Kemudian ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang atau syubhat yang mereka lancarkan untuk menolak poligami, kata mereka syariat poligami tidak adil. Sebagaimana warisan juga tidak adil. Masa perempuan dapat jatah satu, laki dapat jatah dua? Masa perempuan hanya boleh nikah satu, laki-laki boleh 4? Boleh juga perempuan nikah 4? Ini tidak adil. Ini pertama kita kata ini menyelisih fitrah ya. Fitrah manusia, fitrah wanita itu biasanya kalau sudah ketemu dengan satu cowok sudah dia tentram dengan cowok tersebut. Sementara cowoknya playboy ya, punya cewek banyak. Biasanya perempuan seperti itu, kecuali perempuan yang sudah berubah fitrahnya. Kemudian tidak pas ya kalau seandainya wanita poligami, tidak pas dengan kondisi tubuh seorang wanita. Bagaimana seorang wanita poligami? Dia punya suami 4, coba ya. Dia lagi haid, lagi nifas, kadang hamil, ya kadang melahirkan, lagi haid, suaminya bingung cuma 4 orang. Istri kita lagi haid, kita gimana? Kita 4 orang ini gimana? Belum lagi kalau timbul kecemburuan di antara suami. Kalau timbul kecemburuan antara perempuan paling umpat-umpatan, lempar-lemparan. Tapi kalau laki-laki bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan kalau ya, celurit-celurit. Kalau sampai suaminya 4, dan ini hewan saja tidak terima. Ya. Hewan saja tidak terima. Kalau ada ayam yang lagi berhubungan dengan istrinya, datang ayam yang lain, nggak mungkin ayam. Apalagi onta bisa bunuh-bunuhan antara 2 ekor onta gara-gara ada onta lagi yang lain jantan ingin menggoda istrinya, menggoda apa? Betinanya. Tidak
tidak rame-rame menyerang seorang babi betina. Dan ini adalah adat kebiasaan orang Islam, punya gairah, punya apa? Rasa cemburu yang sangat tinggi. Sampai disebut dalam sejarah, orang-orang Arab itu kalau ada perang, mereka bawa istri mereka supaya tidak kabur dari peperangan. Karena kalau kabur istrinya bahkan jadi tawanan. Dia tidak mau istrinya jadi tawanan. Jadi istrinya harus dibawa biar dia kencang dalam apa? Peperangan. Tidak mau istrinya ditawan. Ya. Dan punya rasa gairah yang tinggi luar biasa. Berbeda dengan orang sekarang, masya Allah, ketemu istrinya dibawa, istrinya cium pipi kan bikin sama laki-laki lain, subhanallah. Kita aja kalau istri kita jadinya dilihat sama orang, kita malu, cemburu kita luar biasa. Ini bukan jarinya, pipinya dicium sama orang lain. Kita senang, kenapa? Karena kita juga cium pipi istrinya juga. Nah, ini sudah berubah, dayuth semuanya, sudah tidak punya rasa apa? Gairah. Makanya antum bayangkan kalau ada seorang wanita punya suami 4, lagi ngamuk 4 ini lagi cemburu, bisa bunuh-bunuhan. Kemudian wanita, bagaimana dia mau ngatur 4 orang laki-laki? Ngatur dirinya tidak mampu. Nah, suatu aklin wa din, ya, akalnya kurang, agamanya kurang, tidak bisa emosionalnya dia dahulukan daripada akalnya, mengedepankan perasaannya dan emosionalnya daripada akalnya. Sifat wanita ini saya sudah jelaskan panjang lebar dalam ceramah yang lain, ya, tentang bagaimana wanita yang mengedepankan atifahnya, perasaannya daripada akalnya. Bagaimana kemudian dia mau mengatur 4 orang laki-laki? Makanya secara fitrah tidak mungkin seorang wanita untuk berpoligami. Kemudian bagaimana juga seorang wanita kalau sudah menopause? Coba, 50 tahun dia punya suami 4, masih semangat semua, dia sudah nggak bisa apa-apa, terus gimana? Oleh karenanya syariat ta'addud poligami adalah syariat yang adil, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lebih mengetahui bagaimana kondisi fisik seorang wanita dan perasaan seorang wanita, dan bagaimana kondisi fisik seorang lelaki dan perasaan seorang lelaki. Oleh karenanya disitulah letak keadilan, karena Allah menurunkan syariat yang disesuaikan dengan kondisi seorang laki dan disesuaikan dengan kondisi seorang wanita. Itu boleh seorang laki menikah dengan 4 orang wanita. Ini sudah habis waktunya. Mau dilanjutkan tidak? Apa kita jawab pertanyaan? Lanjut dulu ya. Tinggal sedikit syubhatnya. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh mereka, kata mereka, Nabi SAW saja melarang poligami. Buktinya tatkala Ali bin Abi Thalib mau poligami, Rasulullah larang, tidak ingin istrinya tersakiti, tidak ingin putrinya Fatimah tersakiti. Padahal kalau kita lihat teks hadis tersebut secara lengkap, akan jelas bagi kita sebab kenapa Nabi SAW tidak mau Ali berpoligami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, Inna Ali bin Abi Thalib khataba binta Abi Jahal. Ali bin Abi Thalib sudah beristrikan Fatimah binti Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib ingin melamar putrinya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Rupanya putrinya, yang kalau tidak salah namanya Jamilah atau yang lainnya, ingin dihitbah, ingin dilamar oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ingin menggabungkan punya 2 istri, Fatimah sama istrinya Rasul sama istrinya Abu Jahal. Nah, ini tentu perkara yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun berkhutbah di hadapan manusia, di atas mimbarnya. Dia mengatakan, Inna Fatimah minni wa anni atakhawwaf an tuftana fi diniha. Sungguhnya Fatimah adalah dariku, keturunanku, dan aku khawatir kalau Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Abu Jahal, maka putriku akan terfitnah agamanya. Ya, bagaimana dia satu atap atau satu rumah atau satu keluarga dengan putrinya musuh Allah, putrinya Fir'aun umat ini. Bisa jadi Fatimah akhirnya melakukan pelanggaran, atau Fatimah akhirnya bisa jadi melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Khawatir Nabi SAW. Thumma dzakara sihran lahu min bani Abdi Syams fa athna alaihi fi musaharatihi iyyah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang hubungan kekerabatan dengan orang lain, dengan dari bani Abdi Syams. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya saya punya keluarga yang lain tapi baik. Artinya